Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Nehana Firmanti dengan NIM C1C022043. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-8 yaitu tentang pembukuan, pencatatan, pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi di bidang pajak. Kita masuk ke latar belakang. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan perubahan berkali-kali hingga menghasilkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29 adalah pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Sedangkan menurut undang-undang yang sama pada pasal 28 ayat 9 mengatakan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peradaban atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang, termasuk di dalam penghasilan bukan objek pajak atau dikenakan pajak. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu pembukuan dan pencatatan. Pengertian pembukuan dan pencatatan yaitu pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga, perolehan, dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang berutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenal pajak yang bersifat final. Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang, termasuk di dalamnya penghasilan bukan pajak atau pajak yang dikenai. Yang kedua yaitu kewajiban pembukuan dan pencatatan. Pada prinsip wajib pajak, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban pembukuan ini diatur pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP. Yang ketiga yaitu sanksi tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Terhadap pengusaha yang wajib pembukuan namun tidak menyelenggarakan pembukuan dimaksud dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 juta rupiah. Terhadap pengusaha yang wajib pencatatan namun tidak menyelenggarakan pencatatan dimaksud dikenai sanksi dan administrasi berupa denda sebesar 10 juta rupiah. Bagi wajib pajak, orang pribadi dan badan yang tidak melakukan pembukuan maka akan mendapatkan sanksi atas tidak mengadakan pembukuan. Sanksi tersebut antara lain yang pertama yaitu pajak terutang yang ditetapkan oleh Surat Ketetapan Pajak (SKP) akan dinaikkan menjadi 100%, khusus untuk PPh pasal 29 yang akan dinaikkan menjadi 50%. Yang kedua, jika wajib pajak, pribadi atau badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain palsu yang seolah-olah dibenarkan, tidak mengadakan pembukuan dan tidak memperlihatkan dokumen lainnya, maka akan mendapatkan pidana sampai 3 tahun dan denda sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Materi kedua yaitu pemeriksaan pajak. Pengertian pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan dalam menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilakukan secara objektif dan proporsional berdasarkan standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak atau untuk tujuan lain seperti melaksanakan ketentuan aturan UU Perpajakan yang berlaku. Pengertian tersebut berdasarkan isi dari UU KUP Pasal 1. Ketentuan pemeriksaan pajak sendiri sudah tertulis jelas di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Yang kedua yaitu sasaran pemeriksaan. Sasaran pemeriksaannya yang pertama itu interpretasi undang-undang yang akan tidak benar, kesalahan hitung, pengelapan secara khusus dari penghasilan, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak. Selanjutnya adalah tujuan pemeriksaan pajak. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang keempat, prosedur pemeriksaan.
Yang pertama yaitu petugas harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Yang kedua, wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan pajak yang diperoleh. Ya, memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan. Memberi keterangan yang diperlukan. Kewajiban untuk menghasilkan sesuatu tidak berlaku untuk pemeriksaan pajak. Ditjen pajak berwenang untuk melakukan pengelaran tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang kelima yaitu sanksi pemeriksaan. Sanksi pemeriksaan yaitu sanksi yang denda bagi pemeriksaan atau pemeriksaan yang melebihi batas waktu pemeriksaan. Sanksinya ke perform kinerja pemeriksaan. Materi ketiga yaitu penyidikan pajak. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara atau suatu tindakan pidana yang dilakukan pihak tertentu. Dalam hukum pidana, penyidikan dilakukan setelah melalui serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana atau disebut penyidikan. Pada penyidikan, titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangan tentang tindakan pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya. Penyidikan pajak merupakan salah satu proses penegakan hukum di bidang perpajakan untuk menilai kepatuhan para wajib pajak dalam Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang UU KUP diatur mengenai definisi penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan. Yang kedua yaitu wewenang penyidikan. Yang pertama adalah menerima, mencari, mengumpulkan, dan menelitikan keterangan dan laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubung dengan tindakan pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubung dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindakan pidana di bidang perpajakan. Yang kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Yang keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketujuh, menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, atau dokumen yang dibawa. Yang kedelapan, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kesembilan, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang kesepuluh, menghentikan penyidikan. Yang ke-11, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu penghentian penyidikan. UU KUP Pasal 44A mengatur tentang cara penghentian penyidikan. Apabila ada suatu kendala di tengah penyidikan, maka penyidikan dapat menghentikan penyidikan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Penyidik sebagai yang dimaksud pada Pasal 44 Ayat 1 menghentikan penyidikan sebagai yang dimaksud Pasal 44 Ayat 2 huruf J dan hal tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana di bidang perpajakan atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluarsa atau tersangka meninggal dunia. Yang keempat yaitu sanksi penyidikan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permintaan penghentian penyidikan. Surat permintaan penghentian penyidikan disusun oleh Menteri Keuangan jika menyetujui permohonan penghentian penyidikan yang diajukan wajib pajak.
Yang keempat yaitu sanksi pajak. Yang pertama ada sanksi perpajakan. Penyelenggaraan dalam bidang perpajakan berkaitan dengan pengenaan sanksi pajak. Ketentuan dan peraturan tentang sanksi pajak telah ditetapkan dan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi pajak dapat diancamkan atau diberikan kepada wajib pajak, pejabat pajak, hingga pihak ketiga yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Yang kedua yaitu ada sanksi administrasi, bunga, denda, dan kenaikan. Sanksi administrasi terbagi lagi ke dalam 3 jenis sanksi, yaitu sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Yang pertama, sanksi denda. Sanksi denda akan dikenakan kepada pihak wajib pajak yang melanggar kewajiban pelaporan pajak, terlambat, ataupun tidak melaporkan sama sekali. Besarnya denda yang dikenakan bervariasi, tergantung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh sanksi denda adalah jika telat menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau bisa disebut SPT. Masa PPN, pihak wajib pajak akan dikenakan denda senilai 500.000, lalu ketika telat menyampaikan SPT masa PPH, pihak wajib pajak badan akan dikenakan dengan denda 100 juta dan 100.000 untuk wajib pajak per orang. Yang kedua, sanksi bunga sama halnya dengan sanksi denda yang berkaitan dengan keterlambatan. Sanksi bunga juga akan dikenakan kepada pihak wajib pajak yang tidak membayar pajak ketika jatuh tempo atau dalam kata lain terlambat. Denda ini dihitung dan berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran pajak. Jika pembayaran dilakukan di awal bulan, perhitungannya tetap akan dilakukan untuk sebulan penuh. Sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti pemalsuan data, mengecilkan jumlah pendapatan agar pajak yang dikenakan lebih sedikit, dan masih banyak kecurangan lainnya. Jika kecurangan ini terdeteksi dan ketahuan, pihak wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa kenaikan jumlah nilai pajak yang seharusnya dibayarkan. Kisaran sanksi ini adalah 50% dari pajak yang dikurangi tersebut. Yang ketiga yaitu ada sanksi pidana. Sanksi pidana akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang sudah melakukan pelanggaran berkali-kali dan pelanggaran yang sangat berat sehingga cenderung merugikan flow pendapatan negara secara sengaja. Sanksi pidananya pun berbeda-beda, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam UU KUP terdapat pasal 39 ayat 1 yang membahas mengenai sanksi pidana untuk orang-orang yang tidak menyetor pajak yang sudah dipotong atau dipungut. Sanksi yang dimaksud dalam pasal ini adalah hukum pidana penjara paling singkat 6 bulan dan 6 tahun paling lama, dan juga denda minimal 2 kali lipat dan maksimal 4 kali lipat pajak berhutang yang kurang atau tidak dibayarkan. Hanya itu, materi pembukuan, pencatatan, pemeriksaan, dan penyidikan, serta sanksi di bidang pajak yang bisa saya jelaskan untuk materi ke-8 ini. Saya meminta maaf jika banyak sekali kesalahan kata atau perbuatan atau kesalahan materi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.